Oke guys, kembali lagi bersama kami PWT Podcast WC 3. Yoi. Podcast WC 3. Pak, nih kita mau nanya-nanya nih Pak. Kalau biasanya orang umroh itu kan suka ada cerita-cerita ya. Apapun lah Pak. Cerita horor. Nah, nggak tahu lah Pak ya. Ini atau bener atau enggak kan kita nggak tahu. Sepengalaman Bapak nih yang sudah pernah umroh gitu kan. Pernah gak sih Pak ngalamin hal-hal yang kata orang itu Pak gitu? Sehingga orang tuh takut pergi umroh. Padahal mah mungkin ya emang gak ada kayak gitu. Oh, iya. Gimana Pak? Iya. Ini kalau cerita ini banyak cerita ya. Khususnya yang umroh pertamaku. Ya, umroh pertama. Umroh Menarik nih, pertama guys. saya itu di tahun 2000 ya berapa belas tahun yang lalu ya, 2012 lah. 2012 itu berarti 13 tahun yang lalu. Ya, 13, 14 tahun yang lalu. Itu saya masih ingat, saya nazar waktu itu, nazar. Pokoknya saya pindah ke perusahaan baru, digaji berapa kali lipatnya. Hal yang pertama yang aku lakukan umroh. Dan alhamdulillah, pas negosiasi gaji lancar. Pada saat itu pertama masuk perusahaan pertama langsung pamit umroh. Nah, pas umroh ini karena yang pertama, jadi saya kan tinggal di Bogor ya. Nah, saya lewat Surabaya pulang. Dan ini sebetulnya menandakan bahwa kita di alam bawah sadar kita ini, karena ini memang hal yang sakral, kita nggak mau sembarangan milih travel umroh. Iya. Ini kita harus mempercayainya siapa. Saya datang, saya pulang ke orang tua, nanya travel umroh yang sudah pernah digunakan. Akhirnya kita pakai yang itu. Nah, alhamdulillah prosesnya lancar. Bukan travel besar. Oke. Bukan travel besar yang terkenal di Jawa Timur. Justru yang selanjutnya, saya pakai yang travel yang besar yang terkenal, malah justru layanannya kurang bagus. Oke. Karena terlalu rame ya. Jadi saya ngomong, wah, ada brand Adalah pokoknya. sub titit gitu. Iya. Yang pertama itu saya pakai travel umroh namanya kalau nggak salah ya. Oh, disebut. Ya, nanti di sensor juga nggak apa-apa. Ya itu, nah Itu disebut lagi Pak. pada saat saya berangkat itu ya karena yang pertama itu ya saya sih nggak setakut meskipun kita ini sebagai umat yang pendosa gitu kan. Iya, Semua orang katanya pendosa Pendosa. gitu kan. Cuma kan kita nggak tahu kadar dosanya sebanyak apa. Oke. Tapi saya bukan kategori orang yang takut dengan cerita yang nanti kalau di sana nanti kamu akan dibalas. Kalau di sini nanti kamu nyerewetin orang, nanti di sana bisa jauh lebih cerewet. Kamu kalau di sini nyakitin orang, nanti kamu tiba-tiba di sana ada aja orang yang nyakitin gitu kan, entah siapa gitu. Saya sih nggak berpikir sampai ke sana. Tapi justru saya yang pertama ini malah justru banyak mendapat kemudahan-kemudahan. Contoh, justru saya bisa mencium Hajar Aswad. Aswad itu pas waktu umroh pertama kali saya itu. Nah ini ya saya harus meyakini lah, pasti ini karena kuasanya Gusti Allah lah, pasti ini ada bantuan-bantuan lah. Karena kalau secara logika ini kayak nggak masuk akal kalau buat saya. Di dunia ini saya itu kalau katanya istri kebetulan istri saya itu orang psikologi. Yeah. Dia itu selalu ngamatin aku. Nah, jadi di pada saat kita itu di sini itu saya itu semangatnya sangat tinggi. Oke. Terus tapi saya gampang down. Jadi orang yang semangatnya tinggi ngegas, tapi satu waktu gitu kalau umpamanya ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapannya, langsung lemes down. Nah, itu kalau dari kacamata istri saya setelah dievaluasi. Nah, itu pun terbawa di sana. Oke. Nah, di sana itu pada saat kita saya sama istri awalnya, ayo kita niatkan untuk bisa cium Hajar Aswad. Jadi kita kan nggak bisa kan langsung masuk nembus gitu kan. Jadi kita keliling, supaya dikit demi dikit kita semakin rapat gitu kan, semakin mendekat ke Ka'bahnya, Hajar Aswadnya.
Nah, tapi di tengah jalan itu aku ngerasa udah ini kayaknya kompetisinya ketat banget nih, kompetitornya tinggi-tinggi nih. Ya. Ya kan ada orang Turki yang posturnya gede-gede segala macam. Aku selamatin lah istri keluar dari pusaran itu, terus aku masuk sendiri. Karena saya masuk sendiri ngerasa laki punya lebih kekuatan. Jadi aku langsung terobos saja tuh, langsung motong. Pas begitu motong memang saya nggak dapat di posisi aswat, tapi di posisi yang di yang sejajar, Ya. di dindingnya. Nah, jadi antara kayak dari sini mungkin berapa meternya di sisi sana gitu. Ya. Jadi saya udah nempel yang pintu Ka'bahnya itu loh. Ya. Nempel pintu Ka'bahnya itu. Dari situ itu aku udah ngerasa nyerah. Karena udah nggak mungkin lagi geser ke sana, udah crowded banget. Nggak mungkin, musuhnya gede-gede. Terus tiba-tiba itu ada yang kayak ada yang bisikin, "Ayo mas, bisa mas," sambil kayak dorong. Dan aku itu udah merem. Habis, tenaga itu udah habis. Jadi udah kayak kalau direfleksikan di sini tuh aku udah kayak nyerah gitu loh. Ya. Dan biasanya yang menyemangati istriku. Nah, di sana itu ada orang yang ngomong, aku sadar tapi yang lewat tolong itu nggak tahu. Tiba-tiba udah kondisi lemes gitu, sudah ada kayak yang menyemangati dan ngerasa ada yang dorong. Pas aku melek itu udah ada di depannya Hazar Aswad. Oh. Ya aku tinggal masukin kepalaku dan bisa berdoa. Bisa benar-benar berdoa. Biasanya kan waktu itu nih, zaman berapa belas tahun yang lalu, itu orang masuk dikit, kepala itu ditarik Ya. sama si laskar-laskar itu. Itu saya benar-benar bisa berdoa. Tuntas. Beberapa kalimat lagi. Cukup lama di situ. Kepala itu bisa masuk. Ngelihat ke belakang, itu nggak tahu orangnya, nyari orang yang tadi udah nggak ada. Dan itu yang memang pertama kali. Dan dari beberapa kali kunjungan ke sana itu, belum mendapatkan rezeki untuk bisa untuk mencium itu. Dan itu yang pertama kali ya. Pertama kali, Pak, pertama ya. kali itu. Nah, justru memang ya intinya sih kita berserah diri lah. Kita niatkan untuk ibadah, nggak perlu takut kan gitu kan? Iya, betul. Jangan nggak perlu takut. gitu, nggak perlu takut sebetulnya. Gitu sih. Ini Oke. sepenggal cerita Pengalaman, saya Pak, ya. lah, ya pengalaman kita pribadi dan itu saya benar-benar ngalamin lah. Nah, ngomong-ngomong soal pertama kali umroh nih, Pak. Ya. Hotel pertama kalinya tuh inget gak, Pak? Di Madinah tuh hotel apa? Waduh. Pertama kali aku nggak tahu hotelnya, tapi aku kaget. Satu kamar, ranjangnya 4. Memang kita kan paket hemat. Ya. Yang satu kamarnya Ya, isinya 4. Tapi diisi cuma berdua sama istri. Oke. Tapi bingungnya, itu hotel itu kamar itu kasur tok isinya. Kasur semua gitu. Jajar ini nggak bisa dipindahin gitu. Nah itu yang di Mekah. Kalau di Madinah itu, yang di Madinah enak lah. Mirip sama hotel di Indonesia. Lupa namanya. Yang nggak cukup jauh. Malah justru yang umroh yang dengan yang brand besar itu, dengan harga malah yang justru jauh lebih mahal, padahal kita berapa belas orang, itu malah jalannya lumayan jauh. Itu membuat kita bawa orang tua, justru malah pingin pakai brand besar supaya bisa mendapatkan layanan yang lebih baik, lebih nyaman daripada yang sebelumnya, yang travel yang sebelumnya. Dengan travel nama yang besar ini, yang dengan orang tua mertua kita bawa supaya lebih nyaman, ternyata jauh lebih nggak nyaman. Sekali berangkat, berapa bis disusul, kita baru datang, ada bis lagi datang segala macam. Jadi kita nyari mutawif apa segala macam, jadi kita kayak jalan sendiri aja. Super gak enak, kita kayak dicuekin. Nah, itu yang menjadi catatan di Umroh. Yeah. Perlu diingat buat kita semua nih, ini buat buat pengingat, reminder diri kita sendiri, khususnya rekan-rekan di Umroh, pada saat kita udah besar, jangan sampai yang namanya kita layanan ini kita standarnya turun. Buat nasi goreng 1, buat nasi goreng 10, buat nasi goreng 1000, tingkat kesulitannya beda. Tapi gimana caranya rasanya sama. Membuat konsumennya tidak kecewa. Oke. Gitu. Makanya gampang dilihat restoran bagus atau tidak. Jangan pas sepi, pas rame. Kalau nanti keluarnya 1 jam, nah itu nggak bagus. Nah kita di Umroh harus punya standar. Mau ngelayanin serame apapun, kualitas dari layanan yang kita berikan harus tetap sama. Itu PR, itu tantangan kita. Tuh ya guys, tadi mengenai pengalaman umroh. Jadi buat teman-teman, gak perlu khawatir. Di sana tuh bukan hari pembalasan, Pak ya. Ya, bukan hari pembalasan. Ya, jadi jangan ragu. Segera nih, khususnya generasi-generasi di bawah saya nih, Gen Z. Saya kan milenial nih kan. Itu pada takut-takut umroh. Jangan takut ya.
Nah, silakan hubungi mitra-mitra umroh dimanapun berada, daftar umroh. Ya, karena ingat umroh, ya umroh. Terima kasih.